ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. وفي هذه الغزوة لما قفل صلى الله عليه وسلم من خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه القراء عرس. وفي هذه الغزوة, dan di dalam peperangan ini, kemarin kita udah jelasin, kita masih di tahun ke-7 setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-7 ini terjadi peperangan yang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar kemarin kita udah jelasin. Di Khaybar itu banyak terdapat benteng-benteng, bukan benteng Takeshi, benteng-benteng orang Yahudi. Jadi basisnya orang Yahudi itu tinggal di Khaybar. Akhirnya Nabi SAW dan para sahabatnya mengepung Khaybar berhari-hari sampai dalam riwayat 40 hari lebih. Satu persatu benteng tersebut ditaklukkan oleh umat Islam dan akhirnya alhamdulillah kemenangan diraih oleh umat Islam. Alhamdulillah. Setelah itu mendapatkan ghanimah, harta rampasan hasil perang yang begitu banyak. Karena Khaybar kemarin udah kita jelasin adalah daerah elit, perkebunannya begitu banyak, kemudian hewan ternaknya juga banyak. Akhirnya semua itu menjadi ghanimah, harta rampasan hasil peperangan bagi umat muslim. Kemudian juga wanita-wanitanya menjadi tawanan, dan ada salah satu wanita putri dari seorang kepala suku Yahudi. Suaminya juga orang ternama di kalangan Yahudi. Hingga akhirnya Nabi SAW menikahinya dan beliau menjadi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Beliau adalah Sayyidah Sofiyah binti Huyai, yang kemarin kita udah jelasin bagaimana pernikahannya. Kemudian juga setelah hal tersebut selesai, peperangan telah berakhir, kaum Yahudi menyerah. Namun Nabi SAW mempersilahkan, membiarkan orang-orang Yahudi tinggal di Khaybar untuk merawat hewan ternak dan perkebunan yang ada yang begitu luas di Khaybar. Namun ternyata di samping itu ada seorang wanita dari orang-orang Yahudi Khaybar yang bernama Zainab bintil Harith. Kemarin pura-pura ngundang Nabi SAW dan para sahabatnya untuk makan-makan. Nah, itu disebut dengan kisah Dira', kisah paha kambing. Sebab Nabi SAW sangat menyukai paha kambing. Ketika wanita tersebut mengetahui bahwa Nabi SAW sangat suka dengan paha kambing, ternyata paha kambing tersebut yang dihidangkan kepada Nabi SAW telah dicampuri dengan racun. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, paha kambing tersebut berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui kecuali dengan Nabi SAW. Mengetahui bahwa ia telah dilumuri dengan racun yang berbahaya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kelicikan mereka. Nah, setelah hal tersebut akhirnya Khaybar berakhir, kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin pulang ke Madinah. Nah, ini lanjutan pelajaran yang kemarin. Ini yang akan kita bahas. Wa fi hadhil ghazwah, dan dalam peperangan ini lamma qafala sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kembali min Khaybar, dari Khaybar, sara lailatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Khaybar menuju Madinah pada malam hari hatta idza adrakal qara' ar-rasa. Kemudian di tengah malam, ketika Nabi SAW berjalan kembali ke kota Madinah, Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa ngantuk yang begitu luar biasa. Ngantuk banget Nabi, karena mungkin kelelahan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa ngantuk yang begitu luar biasa pada Nabi SAW dan para sahabatnya. Hingga akhirnya Nabi SAW istirahat sejenak.
istirahat sejenak untuk tidur di tengah perjalanan menuju kota Madinah. Dalam perjalanan tersebut, dalam istirahatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabat yang ikut kembali ke Madinah, kira-kira siapa di antara kalian yang bakal begadang nggak tidur sampai subuh, biar nanti kalau kita pada tidur ada yang bangunin. Akhirnya Bilal ibn Rabbah, beliau bersedia, wahai Rasulullah, saya bersedia begadang nggak tidur untuk menjaga agar kita nggak kesiangan sholat subuh. Hingga akhirnya tidurlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lainnya. Kemudian Bilal ibn Rabbah, beliau sholat malam, berzikir, begadang, nungguin subuh. Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ketika waktu udah pengen sampai dikit lagi subuh, Bilal ibn Rabbah ternyata mau istirahat sebentar niatnya. Senderan ke ontanya, akhirnya Bilal ibn Rabbah kebablasan, ketiduran. Kebablasan, makanya disebutkan di sini fafatathum salatu subhi wala yastayqid wala ahadun min ashabihi hatta darabatuhum asy-syams. Hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa kantuk yang luar biasa, tidur yang nyenyak. Nabi dan para sahabatnya pun tidur nyenyak hingga akhirnya sholat subuhnya ketinggalan, kesiangan. Walam yastayqid sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbangun, wala ahadun min ashabi, dan tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta darabatuhum syams, sampai mereka terkena pancaran sinar matahari baru mereka bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ternyata udah terang matahari, ngebangunin sahabat-sahabat yang lain. Ditanya, mana Bilal? Katanya mau bangunin kita subuh-subuh, tapi kebablasan. Kenapa engkau bisa tidur wahai Bilal? Lalu Bilal ibn Rabbah berkata, ya Rasulullah, akhadha binafsi alladhi akhadha binafsi. Wahai Rasulullah, yang membuatmu ngantuk, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ternyata membuat aku juga ngantuk. Jadi sama-sama kita ngantuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari sini ada hikmah di balik itu semua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik contoh yang wajib kita laksanakan, ataupun contoh yang sunnah kita laksanakan, ataupun contoh yang memang sebetulnya itu hanya rukhsah, hanya boleh dilakukan ketika kepepet aja. Seperti halnya sholat subuh ini kesiangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hikmahnya juga. Dan Bilal ibn Rabbah ternyata ketiduran, kesiangan sampai matahari terbit baru pada bangun. Ini ada hikmahnya, agar nanti umatnya, ketika ada salah satu di antara umatnya yang lalai dari sholat subuh, tahu nih muka-muka kita nih, muka-muka sering kesiangan subuh nih. Makanya ada peristiwa ini untuk menjadi pelajaran. Tahu nih muka-muka jamaah MTWA nih, subuhnya digabungin terus sama sholat duha ya. Nggak tahu, ini adalah hikmah. Jadi buat kepepet doang. Kalau misalkan nanti umatnya ternyata ketiduran, kelewat sholat subuh bagaimana? Nabi SAW ternyata pernah. Lalu Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk segera berwudu, dan Nabi SAW pun berwudu. Lalu Nabi SAW sholat subuh ketika itu, ketika bangun. Nah ini jadi hikmah untuk kita. Tapi peristiwa ini jangan mentang-mentang, oh ini kan peristiwa Nabi, terus diikutin setiap hari. Bukan buat diikutin. Yang kayak begini cuman rukhsah, cuman keringanan, pelajaran untuk kita bagaimana nanti umatnya. Kalau misalkan ada salah satu di antara mereka yang terjadi hal semacam ini. Sama halnya ketika ada seorang sahabat yang melihat Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri.
pada kehidupan Nabi atau pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah suatu kewajiban, sebab ini pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dicontoh bagi umatnya ketika kepepet gimana. Karena pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, nggak bisa buang air kecil dalam keadaan duduk. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa buang air kecil dalam keadaan berdiri. Nah ini kalau dalam keadaan kepepet doang. Begitu juga sholat subuh. Sholat subuh dalam keadaan kepepet, kalau misalkan kesiangan bagaimana? Langsung sholat ketika bangun itu juga. Nah, kira-kira sampai sini paham apa enggak nih? Berarti kalau sholat subuh kesiangan boleh apa kagak? Boleh. Boleh apa kagak? Hah? Boleh apa enggak? Enggak, kalau disengaja enggak boleh ya. Kalau disengaja enggak boleh. Salah apa enggak kalau sholat subuh kesiangan? Nah, salah. Nanti bayangin, masuk kerja atau sekolah dah. Masuk kerja atau sekolah, jam masuknya jam 7. Jam masuknya jam 7, tapi ente datang jam 10. Kira-kira boleh apa kagak? Nah, kagak boleh, tapi dosa apa enggak? Hah? Dosa apa enggak kalau sholat subuh siangan? Kita lihat sebabnya, jangan enggak aja. Lihat sebabnya. Sebabnya kayak gimana? Begadangnya karena apa? Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya begadang boleh saja kau ada perlunya. Artinya apa? Maksudnya ada faedahnya. Kalau misalkan begadangnya nggak ada faedahnya, begadang main krampol sampai subuh, begadang main remi sampai subuh, main ceki ya, gibah sana sini, akhirnya begitu sampai dikit lagi subuh toto tidur tanpa pasang alarm, tanpa pesen sama istri buat dibangunin, tanpa pesen sama saudaranya buat dibangunin, sama temennya buat dibangunin, tanpa itu semua. Kemudian begadangnya tanpa faedah, dan dia tahu kalau dia tidur bakal ketinggalan sholat subuh, maka tidurnya tersebut dosa dan ini gak boleh. Tapi kalau misalkan begadangnya mungkin karena ada sesuatu yang berfaedah, datang tamu misalkan, tamu jauh nih, ngobrol, nggak pulang-pulang nih tamu ya. Sampai dikit lagi subuh akhirnya pulang itu tamu. Begitu pengen subuh dia ngantuk banget. Emang biasanya rawan ya deket-deket subuh ya. Kasur udah kayak ada magnetnya. Mata sepet banget biasanya ya. Emang begini. Pengalaman yang tawa tuh. Nah itu biasanya begitu. Begitu udah deket subuh karena ada tamu malamnya, atau mungkin ikut pengajian dan lain sebagainya. Begitu dekat subuh, dia pesen sama istrinya, atau dia pasang alarm, dia pesen sama saudaranya atau temennya buat dibangunin. Yang penting ada niat dan usaha untuk bangun. Tahu-tahu kesiangan. Nah ini nggak apa-apa, ini ada min ada sholat. Kalau itu disebutin nanti dalam fikih. Udur-udurnya boleh kita meninggalkan sholat bukan pada waktunya, itu ada nanti di bab pembahasan tentang fikih. Nah makanya sirah ini suatu pelajaran yang di dalamnya ada fikihnya, ada tauhidnya, macam-macam ilmu ada di dalam sirah nabawiyah. Kira-kira sampai sini paham apa enggak? Berarti sholat subuh itu pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesiangan, tapi bukan untuk dilazimi. Ingat, yang sering kesiangan, udah pengen subuh baru tidur dengan kiroah, kayaknya musubah sama kiroah. Kalau mau dengerin, tidur disengaja-ngaja ditidur-tidurin. Malam-malam pada habis nonton bola, begadang seger banget nonton bola. Habis nonton bola ngantuk banget matanya. Nah ini jangan dibiasain. Tapi kalau dibiasain hal semacam ini mengentengkan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita rezeki, memberikan kita umur, memberikan semua kenikmatan yang kita bisa rasakan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kita tinggalin panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin ente dikasih sama orang handphone, dibeliin handphone, dibeliin pulsanya, begitu di miss call sama yang ngasihnya agak diangkat-angkat. Kira-kira yang ngasihnya marah apa enggak? Lu udah gue beliin handphone, gue beliin pulsa, masih aja cuma ngangkat doang nggak bisa. Itu orang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Ente dikasih hidup, dikasih kesehatan, dikasih harta, dikasih umur, dikasih semuanya, cuma dipanggil sama Allah sebentar, berapa menit doang buat sholat, masih ntar aja, ntar-ntaran ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan dibiasain yang kayak gini.
Wa fi hadhihi sanah, dan di tahun ini juga, yaitu tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadimal muhajiratul Habasyah, kembalinya orang-orang yang berhijrah dari Habasyah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di sana. Wa kana qudumuhum yauma fathi Khaybar. Kemudian mereka kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ditaklukkannya Khaybar. Wa kana ala rasihim, dan dalam utusan tersebut, dalam orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk berdakwah di Habasyah, kemudian kembali pemimpinnya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walamma qadima qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib kembali bersama para sahabat-sahabatnya yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah, kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan mereka, "Ma adri bi ayyihuma usarru akthar, bi fathi Khaybar am bi ghurumi Ja'far." Enggak tahu yang bikin hati Anda gembira nih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kemenangan atas Khaybar atau kedatangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qidima bi qudumi Ja'farin Abu Musa al-Asy'ari wa rifqatuhu min al-Asy'ariyyin, dan bersama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib serta rombongannya, ada di dalam rombongan tersebut Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat, wa rifqatuhu min al-Asy'ari, dan pengikut-pengikutnya dari al-Asy'ari. Wa fi hadhihi sanah, di tahun ini juga, tahun ke-7 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslama Abu Hurairah, masuk Islamnya Abu Hurairah, wa kana dzalika bi Khaybar, dan hal tersebut terjadi ketika penaklukan Khaybar. Jadi di tahun ke-7 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah yang mulia baru memeluk Islam. Jadi 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Hurairah baru masuk Islam. Tapi Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lainnya. 3 tahun doang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau baru masuk Islam, tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau sangat semangat untuk mengungguli para sahabat-sahabat yang lain yang lebih dulu masuk Islam. Jadi semangatnya Abu Hurairah untuk mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya luar biasa. Dan ini yang harus kita contoh. Bukan siapa yang lebih datang lebih dulu, tapi siapa yang paling kuat untuk bertahan dan istiqomah. Status anak Allah ya. Bukan siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang datang dan paling setia. Nah, jadi orang-orang yang bertaubat, apalagi zaman-zaman sekarang, zaman-zamannya lagi semaraknya hijrah, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mereka, artinya bukan mereka yang lebih dulu ngaji di majelis, mereka yang lebih mulia, enggak. Tapi yang paling istiqomah, yang paling banyak mengamalkan ilmunya, itulah mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang yang sering di majelis, lama anak majelis, tapi mulia di sisi Allah. Banyak anak-anak yang ngajinya rajin, dari dulu ngaji, dari ingusan sampai ileran, ngajinya luar biasa, kemana-mana majlis dia hadir. Tapi begitu sampai rumah, sholatnya ditinggalin, gibah sana sini nggak peduli, makan duit riba nggak tahu mana yang riba mana yang kagak, masa bodoh. Keluar rumah pakai celana pendek, buka aurat. Ya Bib, di tempat saya mah kayak gini udah biasa juga. Itu mah tempat lu. Ya, orang-orang sekitar saya memang kayak gini kehidupan ya, Bib. Mereka orang-orang sono, dia nggak pada ngaji, biarin. Dia sama dosanya, urusan dia nanti di akhirat. Tapi ente yang udah ngaji, udah tahu mana yang bener, mana yang kagak, praktekin. Amalin di rumah. Jangan samain ente sama yang nggak ngaji. Sayang, ngaji jauh-jauh, ngaji lama-lama, tapi nggak berubah dalam kehidupan sehari-hari. Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau walaupun 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru masuk Islam, tapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr. Jadi kunyahnya
julukannya itu Abu Hurairah, ayahnya kucing. Sebab beliau ini suka sama kucing. Beliau suka bawa kucing, ya apa nih namanya, pergelangan lengan baju nih di sini. Jadi kalau orang-orang Arab dulu itu bajunya lebar-lebar, pergelangan tangannya lebar-lebar. Nah biasanya buat bawa kitab tuh, masukin ke lengan bajunya begini tuh, dimasukin ke dalam sininya nih. Nah Abu Hurairah sering bawa kucing di sini, di lengannya ditaruh di sini. Nah makanya sama Nabi SAW dijulukin Abu Hurairah, ayahnya kucing. Tapi semangat beliau dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengungguli para sahabat-sahabat yang lainnya luar biasa, sehingga beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja pelajaran pada malam hari ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Al-Fakir khususnya dan untuk para hadirin umumnya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga diajarkan untuk orang-orang yang kita kenal insya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup majlis ini, minta keikhlasannya untuk membacakan tahlil atas wafatnya dari guru daripada guru kita, yaitu Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf yang beberapa hari lalu wafat. Beliau adalah gurunya Habib Ismail Ja'far Al-Haddad. Beliau pendiri pondok pesantren Darul Habib. Beliau juga dulu maulid di zaman Aba, zaman Habib Idrus bin Salim. Beliau suka hadir di sini, hadir maulid, ikut serta mensyiarkan majlis taklim wal aurat ini. Mudah-mudahan kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah dan kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal. Insyaallah tahlil dipimpin oleh Al-Habib Ismail bin Ja'far Al-Haddad.